Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Ilmu Politik Dasar di program studi Sosiologi Agama bersama saya Bakhtiar. Pertemuan ketiga sub CPMK yang diharapkan pertama mahasiswa dapat memahami dan menganalisis teori-teori politik klasik. Sub CPMK tambahan mengembangkan argumentasi kritis terhadap pemikiran politik klasik melalui diskusi, esai, atau presentasi. Kemudian tujuan pembelajaran mengidentifikasi gagasan utama dari masing-masing tokoh klasik, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Dan berikutnya menganalisis perbedaan dan persamaan pendekatan politik antara pemikiran Barat, Plato, Aristoteles, Machiavelli, dan pemikir Islam, ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Terakhir, mengevaluasi relevansi teori-teori politik klasik terhadap dinamika politik kontemporer. Teori-teori politik klasik dalam perspektif Barat dan Islam. Persentase ini akan mengkaji pemikiran politik dari tokoh-tokoh klasik Barat seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli, serta dari sarjana Islam terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Kita akan membandingkan pandangan mereka untuk memahami dasar-dasar politik dunia. Teori politik klasik merupakan fondasi awal dari ilmu politik yang berkembang sejak zaman Yunani kuno hingga era pemikir Muslim abad pertengahan. Teori ini lahir dari kegelisahan para filsuf terhadap kehidupan politik, kekuasaan, keadilan, dan bentuk negara yang ideal. Meskipun konteks zamannya berbeda, teori-teori klasik tetap menjadi rujukan dalam membaca dinamika kekuasaan dan negara modern. Ciri khas teori politik klasik diantaranya adalah menekankan norma dan etika politik, berangkat dari pengamatan terhadap pengalaman nyata kekuasaan, menyajikan gagasan tentang negara ideal dan kepemimpinan yang adil, tidak memisahkan politik dengan nilai-nilai moral, agama, atau filsafat. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles mewakili tradisi Yunani kuno yang filosofis, sementara Machiavelli merepresentasikan pergeseran ke realisme politik. Dunia Islam, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah hadir dengan pendekatan historis dan religius dalam menjelaskan dinamika kekuasaan. Kita lihat tokoh yang pertama ada Plato, negara ideal dan falsafah raja filsuf. Negara ideal beliau sebut dengan sebutan republik. Plato membayangkan sebuah negara di mana keadilan menjadi prinsip utama dengan struktur sosial yang ketat berdasarkan kemampuan individu. Konsep raja filsuf, beliau meyakini bahwa pemimpin yang paling tepat adalah raja filsuf, yaitu sosok yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah secara rasional. Kemudian, pembagian kelas menurut Plato, masyarakat dibagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama ada beliau sebut dengan penguasa atau filsuf. Kemudian kelas yang kedua ada penjaga atau tentara, dan kelas ketiga ada pekerja. Ini biasanya terdiri dari petani, pengrajin, yang masing-masing memiliki peran khusus. Kemudian konsep berikutnya kebaikan bersama. Plato menekankan diberikan pada kebaikan bersama dan moralitas negara yang mengatasi kepentingan individu. Tokoh yang kedua adalah Aristoteles, politik sebagai ilmu praktis. Bagi Aristoteles, negara adalah komunitas tertinggi yang ada untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik bagi warganya. Aristoteles memandang politik sebagai seni praktis yang bertujuan untuk mengelola kehidupan bersama secara rasional.
Beliau juga menekankan pentingnya keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya secara adil, dan keadilan kolektif, yaitu memperbaiki ketidakadilan. Tokoh berikutnya adalah Machiavelli, realisme politik dan kuasa. The Prince sebagai panduan karya Machiavelli, The Prince adalah panduan praktis tentang bagaimana seseorang memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik secara efektif. Pemikiran yang kedua terkait dengan pemisahan moral. Machiavelli memisahkan moral pribadi dari kebutuhan politik dan menunjukkan bahwa seorang penguasa mungkin perlu bertindak tidak bermoral demi kepentingan negara. Kemudian, apa yang disebut dengan beliau virtu dan fortuna. Konsep virtu atau kemampuan dan keterampilan, dan fortuna, nasib atau keberuntungan, merupakan kunci keberhasilan politik, di mana seseorang pemimpin perlu menyeimbangkan antara virtu, kemampuan dan keterampilannya, dan fortuna, yaitu nasib dan keberuntungannya. Kemudian, pragmatisme kuasa. Machiavelli menekankan pendekatan yang pragmatis dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama dalam politik daripada mengutamakan idealisme atau nilai-nilai moral. Kita lihat Ibnu Taimiyah, politik berdasarkan syariat. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa negara yang ideal harus sepenuhnya berdasarkan hukum Islam, yaitu syariah. Kepemimpinan yang adil dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dasar bagi kesejahteraan umat. Kritik pemerintahan, beliau sangat tegas mengkritik pemerintahan yang menyimpang dari syariat dan menindas rakyat. Tujuan politik menurut beliau, politik dilihat sebagai pelaksanaan kehendak Allah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan kolektif umat Islam. Pemikiran beliau ini sangat mempengaruhi gerakan pembaharuan Islam modern. Kemudian kita lihat tokoh berikutnya, Ibnu Khaldun, sosiologi politik dan As-Sabiyah. Sabiyah, solidaritas kelompok sebagai asas kekuasaan dan pembentukan negara. Kemudian beliau menyebut dengan siklus negara. Negara mengalami siklus naik turun yang disebabkan oleh perubahan moral dan sosial. Kemudian peranan agama menurut Ibnu Khaldun, agama dan moral memainkan peranan penting dalam kestabilan dan kemerosotan politik. Ibnu Khaldun dianggap sebagai bapak sosiologi politik. Beliau menganalisis negara sebagai entitas yang berkembang dan merosot secara semula dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Teori politik klasik sejatinya tidak hanya bicara soal kekuasaan dan negara, tapi juga menyentuh etika, keadilan, dan relasi antar manusia dan nilai-nilai luhur. Misalnya, Plato berbicara tentang negara ideal yang harus diatur oleh kebenaran dan kebijaksanaan. Kemudian, Aristoteles menekankan keseimbangan dan hidup sebagai manusia politik, zoon politikon, di mana nilai-nilai bersama dijaga agar kehidupan berbangsa berjalan dengan harmonis. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam pemerintahan Islam sebagai wujud kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, kawan-kawan, dari sini kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran klasik ini dapat memperkuat semangat moderasi beragama. Moderasi beragama bukan sekedar kompromi, melainkan sikap adil, menghargai keberagaman, dan menjaga kemaslahatan bersama dalam bingkai politik dan kehidupan bernegara. Nah, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, sikap-sikap tersebut penting agar agama tidak dijadikan alat politik kekuasaan, namun menjadi sumber etika politik, mendorong keterlibatan aktif dalam demokrasi, serta membentuk tata pemerintahan yang adil dan bijak. Maka, melalui perkuliahan ini, kita tidak hanya belajar sejarah, pemikiran politik, tapi juga belajar menjadi warga yang berpikir kritis, adil, dan toleran,
Inilah inti dari pendidikan tinggi dan kontribusi nyata kita sebagai warga negara dalam menjaga bangsa ini tetap utuh dan damai. Mari kita jadikan teori politik klasik bukan hanya sebagai warisan pemikiran, tapi juga sebagai cerminan untuk membangun peradaban yang moderat dan berkeadaban. Teman, kesimpulan pada hari ini, pertama, asas pemikiran modern, teori politik klasik membentuk landasan bagi pemikiran politik modern. Kemudian perbedaan utama, peranan moral dan agama dalam politik Islam berbanding sekularisme Barat. Kemudian dialog global, pemahaman lintas budaya, penting untuk dialog politik dan hubungan internasional. Teori tetap relevan, pemikiran Plato, Aristoteles, Machiavelli, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun masih sangat relevan untuk memahami isu-isu politik kontemporer hari ini. Setelah menonton video interaktif pembelajaran kita ini, maka sebagai tugas, teman-teman, kawan-kawan diharapkan membuat karya tulis ilmiah dengan berpedoman pada panduan karya tulis ilmiah UIN Palopo tentang perbandingan teori politik klasik Barat dan Islam. Tugas ini kawan-kawan dapat kirim ke bahtiar@iainpalopo.ic.id. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi insyaallah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.